Oleh karena itu, Allah menciptakan Nabi Adam agar menjadi khalifahnya di bumi, dan bumi adalah ujian bagi manusia. Apakah ia menyembah Allah sebagaimana Allah menyuruhnya atau ia malah mengikuti langkah-langkah setan? Nabi Adam bersama istrinya bekerja keras untuk melanjutkan hidupnya, dan begitulah kehidupannya antara bekerja dan beribadah. Bumi menjadi tempat tinggal Nabi Adam dan anak keturunannya hingga hari kiamat. Hari berganti hari, Sayyidah Hawa pun melahirkan 2 anak kembar, laki-laki dan perempuan. Dan pada kelahirannya yang kedua, ia juga melahirkan 2 anak kembar, laki-laki dan perempuan. Maka dihalalkan bagi anak yang lahir dari lahiran pertama untuk menikahi anak yang lahir pada lahiran kedua. Akan tetapi, ada yang tidak terima dengan pembagian tersebut. Habil tertawa sambil bermain bersama Iklimah. Aku menangkapmu, wahai Iklimah. Kemudian Iklimah menjawab sambil tertawa. Tidak, aku lolos lagi darimu. Kau tidak akan menangkapku lagi, Habil. Kemudian Qabil berkata, apa yang kalian lakukan di sini? Apakah kalian tidak takut terhadap hewan buas? Habil berkata, wahai saudaraku, marilah kemari, ikutlah bermain bersama kami. Kemudian Lubuda berkata, wahai Habil, kau di mana? Ayah mencarimu. Kemudian Qabil berkata, ayo kita pergi dari sini sebelum matahari terbenam. Habil berkata, aku dan Iklimah akan menyusul kalian. Kemudian Qabil menjawab, kau harus pergi sekarang bersamaku. Kau tidak perlu memikirkan Iklimah. Ayo ikutlah bersamaku. Kemudian Lubuda menjawab, tenanglah Habil, tidak perlu memaksa seperti itu. Iklimah pun berkata, tenanglah semuanya, sebaiknya kita semua pergi dari sini. Ayo kita pergi bersama-sama. Qabil sering sekali menyakiti saudaranya. Ia juga sering memanfaatkannya untuk bercocok tanam, di samping pekerjaannya mengembala hewan ternak. Karena pekerjaan Qabil adalah mengurus tanaman, sedangkan Habil bekerja sebagai pengembala. Nabi Adam merasa tersakiti oleh perilaku Qabil terhadap Habil, maka ia pun menasihati Qabil. Berperilaku baiklah seperti saudaramu, wahai Qabil. Jangan jadi orang yang buruk akhlaknya. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang buruk akhlaknya. Akan tetapi, Qabil adalah seorang pembangkang. Dia enggan mendengarkan petuah ayahnya. Maka Qabil pun menjadi sasaran empuk bagi perangkap dan tipu daya setan. Karena orang seperti Qabil inilah yang dicari oleh setan dan kawan-kawannya untuk menyesatkannya dari jalan yang lurus. Habil berkata, maukah kau membantuku, wahai Qabil? Aku merasa lelah, aku bekerja sendirian. Kemudian iblis membisikkan kepada Qabil, tetaplah di tempatmu, wahai Qabil, janganlah kasihani dia. Kemudian Qabil menjawab, aku mau tidur di bawah pohon ini dan aku tidak ada gairah untuk bekerja. Ayo lanjutkan pekerjaanmu dan jangan bermalas-malasan. Habil pun menjawab, tetapi ini tanahmu. Aku ingin melanjutkan pekerjaanku mengembala kambing. Aku takut mereka diserang oleh hewan buas. Kemudian iblis membisikkan kepada Qabil, lihatlah Qabil, berani sekali dia berkata seperti itu. Tidak, dia tidak menghormatimu dan tidak takut kepadamu. Kau harus memberikan pelajaran padanya dan kau harus berlaku tegas padanya. Maka Qabil pun menjawab, tidak usah banyak alasan, wahai Habil, dan lakukan apa yang kuperintahkan. Habil pun menjawab, kalau kau memperlakukanku dengan baik, aku pasti akan melakukan pekerjaan ini dengan senang hati. Semoga Allah memberikanmu hidayah, wahai saudaraku. Kemudian iblis pun membisikkan kembali kepada Qabil, kau dengar apa yang dia katakan? Apakah kau mendengarnya? Qabil, dia telah merendahkanmu. Ini tidak bisa dibiarkan. Dia telah melampaui batasnya dan kau harus memberikannya pelajaran. Ayo bangkitlah, jangan beri ampun, berilah pelajaran untuknya. Lantas Qabil pun marah kepada Habil, apa yang kau katakan tadi? Coba katakan lagi. Ayo kemarilah kau, ayo jawablah. Kemudian iblis berkata kepada Qabil, betul sekali temanku, seperti itulah yang harusnya kau lakukan. Beritahu dia bahwa kau lebih kuat dan lebih baik, agar dia takut kepadamu dan tidak melanggar perintahmu. Habil pun menjawab, aku hanya berdoa agar Allah memberikanmu hidayah saudaraku, agar kau terlepas dari godaan setan. Dan begitulah peperangan antara setan dan keturunan Adam. Mereka memasukinya dengan penuh kesadaran, dan mereka akan mendapatkan akibat dari apa yang mereka pilih. Dan berkat kasih sayangnya, Allah pun berkehendak untuk tidak membiarkan mereka dalam keadaan bodoh dan lalai. Maka Allah mengirimkan untuk mereka Rasul dan Nabinya sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Iklimah berkata,
Qabil benci melihat aku bersama Habil. Ia sengaja merendahkannya di hadapanku. Kemudian Lubuda menjawab, menurutku, ini semua tidak ada hubungannya denganmu. Semua itu akibat keirian Qabil terhadap Habil yang dekat dengan ayahnya. Dan itulah yang membuat dia kesal. Ikrimah berkata, aku berharap masalah ini tidak melebihi apa yang kau katakan. Tapi aku khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Lubuda menjawab, hilangkanlah pikiran buruk itu dari benakmu. Sudahlah, ayo kita pergi. Ikrimah berkata, aku butuh waktu untuk menyendiri, maka tinggalkanlah aku sendiri, dan aku akan menyusulmu nanti. Iblis berkata, makan dan minumlah, bersenang-senanglah kau, aku akan memasukkan keturunanmu dalam perangkapku. Aku juga akan memiliki keturunan yang akan memenuhi bumi, juga pengikut yang akan mematuhi perintahku, dan juga merusak kehidupanmu. Dan ketika anak-anak Adam beranjak dewasa, Nabi Adam pun memutuskan untuk menikahkan mereka agar generasi manusia terus berlanjut. Dan di antara hikmah Allah adalah menikahkan setiap dari anak Adam dengan saudara kembar lainnya. Maka Qabil yang akan menikahi Lubuda, sedangkan Habil akan menikahi Ikrimah. Dan inilah yang menyebabkan hasad dan cemburu yang menyala-nyala dalam hati Qabil. Iblis ingin menjerumuskan seluruh manusia dan keturunannya ke dalam kemaksiatan dan menyalakan api permusuhan dan amarah di antara mereka. Pun membisikkan pikiran jahat kepada anak-anak Adam, sehingga ia bisa menyebabkan fitnah di antara mereka berdua, serta menyalakan api pertengkaran dan perselisihan di antara mereka. Yakutah berkata, aku mencium bau darah yang telah meliputi seluruh bumi, wahai Zaitunah. Lalu Zaitunah menjawab, apa yang kau maksud? Yakutah berkata, itu adalah rantai darah antara keturunan Adam, rantai yang tidak akan putus hingga hari kiamat. Zaitunah menjawab, sungguh benar sangkaan iblis, kesalahan pertama yang tidak akan diampuni Allah akan terjadi. Konflik antara kebaikan dan keburukan akan terus berlangsung selama keberadaan iblis masih ada di muka bumi ini. Ikrimah berkata, sampai kapan pertengkaran antara kalian akan berakhir, wahai saudaraku? Bukankah telah datang waktu untuk mensucikan hati kalian dari permusuhan? Kemudian Habil pun menjawab, aku sama sekali tidak merasa benci kepada saudaraku Qabil. Justru sebaliknya, aku sangat mencintai dan menyayanginya. Qabil berkata, tidak akan tenang hati ini hingga haknya kembali kepada pemiliknya. Kemudian Habil bertanya, hak apa wahai Qabil? Kemudian Qabil menjawab, Iklimah, saudari kembarku, aku lebih berhak atasnya. Kemudian Iklimah berkata, seandainya aku tidak ada di bumi ini, sehingga aku tidak melihat apa yang terjadi saat ini. Habil pun lantas berkata, kau ingin mengambil apa yang bukan milikmu? Maukah kau aku beritahu apa yang ditetapkan oleh ayah kita dan telah menjadi tradisi? Kemudian Qabil berkata, aku tidak mengakui tradisi ini. Lalu Setan pun datang menghampiri Habil, kemudian berkata kepadanya, wahai Habil, Qabil sangat mengetahui bahwa kau lebih berhak atasnya, maka sebab itulah dia membencimu. Lalu Habil berkata, enyalah kau pikiran-pikiran jahat. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah innahu samii'un 'aliim.